Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enika Mai Octavia, pembicara kedua Rahmatika Monati dan pembicara ketiga Faras Almira. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami dalam perspektif pro dengan judul Ambiguitas Kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Dewan Juri yang terhormat, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengkodifikasi mengenai rekonstruksi pelanggaran hukum pemilu. Undang-Undang Aqua telah secara eksplisit menjelaskan dan mengatur lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hukum yang kemungkinan terjadi ketika pemilu. Mengenai batas wewenang Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi diatur dalam pasal 454 ayat 6. Namun, terdapat ambiguitas dalam pasal Aqua, yakni melalui frasa sejak diketahui. Terdapat beberapa pendapat yang memahami frasa tersebut tidak memberikan limitasi waktu yang jelas mengenai wewenang Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu. Namun Dewan Juri yang terhormat, hemat kami, meskipun pasal Aqua tidak memberikan limitasi waktu yang jelas, dapat dipahami secara logika hukum bahwa Bawaslu hanya menangani sengketa proses dan pelanggaran pemilu ketika proses pemilu saja dan tidak lagi berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca ditetapkannya hasil oleh KPU dan telah diajukan PHPU ke MK. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum yang jelas yang selanjutnya akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan ketiga tim kami. Memasuki argumentasi yang pertama, yakni purifikasi kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu. Dewan Juri yang terhormat, seiring berjalannya waktu, kewenangan Bawaslu pun diperluas. Namun sayangnya, dalam undang-undang pemilu bersifat bias, karena tidak ada limitasi waktu yang jelas hingga berimplikasi pada overlapping atau tumpang tindih kewenangan antara MK dan Bawaslu. Sebagai contoh, pada tahun 2019 terjadi sengketa pilihan legislatif di DPRD Kota Batam. Jika dianalisa dari segi yuridis, merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 146/02/10/PHPU DPR/DPRD / angka Romawi 17/2019 pada halaman 129 telah dinyatakan secara lugas bahwa rekomendasi Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara pasca penetapan suara secara nasional haruslah dikesampingkan karena sejatinya kewenangan tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Artinya, setelah KPU menetapkan suara secara nasional, maka tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari Bawaslu kecuali berdasarkan putusan MK. Pun hal ini dipertegas dalam halaman 40 putusan MK Aqua yang menyatakan bahwa hakikat MK ialah menangani perkara kuantitatif, yakni berkaitan dengan keberatan perolehan penghitungan suara, dan Bawaslu menangani perkara kualitatif. Namun terdapat suatu pengecualian di mana MK juga berwenang menangani perkara kualitatif ketika lembaga yang ditunjuk dalam Undang-Undang Pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Artinya, MK lah yang berhak atau berwenang untuk menangani pelanggaran administrasi atau sengketa proses yang berimplikasi pada perolehan hasil suara pasca penetapan suara secara nasional. Dengan demikian, purifikasi terhadap kewenangan Bawaslu mutlak harus dilakukan demi menjaga original intent dari dibentuknya Bawaslu untuk mengawasi jalannya pemilu, bukan untuk melaksanakan fungsi adjudikasi yang berimplikasi pada perolehan suara pasca penetapan suara secara nasional. Dewan Juri yang terhormat, adapun gagasan yang ingin kami berikan adalah yang pertama, melakukan revisi Undang-Undang Pemilu khususnya pasal 454 ayat 6, pasal 17 Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 dengan menambahkan frasa setelah kata sejak diketahui, yaitu sebelum penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU. Apabila ditambahkan frasa tersebut, maka terciptanya limitasi waktu yang jelas kapan pelapor dapat melaporkan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu sehingga terciptanya kepastian hukum. Sebagaimana teori kepastian hukum, menurut Jean Michael Otto, kepastian hukum dapat terjadi apabila terdapat aturan-aturan yang jelas. Dewan Juri yang terhormat memasuki gagasan yang kedua, dalam hal ini adalah pelapor, yaitu saksi, karena saksi yang memiliki kepentingan sesuai dengan asas point the interest, point the action. Dalam hal ini apabila saksi baru saja menemukan pelanggaran administrasi ketika telah penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU, maka saksi dapat melaporkan secara langsung kepada partai politik atau pasangan calon yang mengusungkannya, dan partai politik atau pasangan calon yang mengusungkannya dapat langsung melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Namun Dewan Juri yang terhormat, apabila kita berpikir secara logika hukum, tidak memungkinkannya pelanggaran administrasi yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif baru saja diketahui ketika proses PHPU ke Mahkamah Konstitusi atau telah penetapan hasil pemilu oleh KPU. Mengingat sebelum penetapan hasil oleh pemilu telah dilaksanakannya rapat pleno yang dihadiri langsung oleh KPU, Bawaslu, dan saksi. Hal ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/PHPU/17 Romawi/2019 pada halaman 1824. Sesungguhnya semangat di balik desain pengaturan yang demikian adalah untuk menegaskan pemilihan jenis lembaga yang tepat guna menyelesaikan pelanggaran pemilu secara proporsional dan cepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.